Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Di vlog kali ini aku mau bahas tentang 10 tempat wisata yang kalian wajib kunjungi di Kanada, guys. Ayo kita lihat videonya. Oke guys, jadi yang pertama itu aku mau bahas tentang tempat wisata. Yang pertama itu ada Niagara Falls. Jadi yang pertama itu ada Niagara Falls. Nah ini dia. Tring, tring, tring. Ada Niagara Falls, itu tempat yang wajib kalian kunjungi. Itu bagus deh guys. Ada air terjun. Itu di deket kalau kalian udah sampai di Niagara Falls itu ada kasino di sana. Terus kalian kalau mengendarai mobil berapa jam lagi itu udah sampai di US guys. Jadi udah perbatasan ke US kalau kalian sampai di sana ya. Tapi aku sendiri belum pernah ke US sih, jadi cuma ke Niagaranya aja waktu itu. Udah banyak tempat yang harus kalian lihat di sana. Air terjunnya itu bagus guys, apalagi kalau kalian buat mau ada rencana buat wedding atau mau rencana buat propose, itu bagus deh guys. So sweet banget ya. Lalu yang nomor 2 itu ada Banff National Park. Banff National Park itu ada taman nasional tertua yang ada di Alberta di Kanada juga. Itu sejak tahun 1885 guys. Udah bagus ya. Terus itu danaunya itu bagus deh. Terus warnanya biru banget gitu, kayak biru langit. Jadi ini dia gambarnya guys. Tring. Tring. Tuh guys. Lalu ada CN Tower, itu adanya di Toronto, namanya Toronto CN Tower. Itu tinggi banget guys, setingginya ada sampai 500 meteran. Terus itu di sana tuh ada stasiun televisi, ada radio televisi, ada radio juga. Jumlah stasiun televisinya aja ada 16 guys di sana. Jadi kalau kalian udah sampai di Toronto, Ontario, itu kalian harus wajib kalian kunjungi tuh ke sana. Terus naik sampai ke atas guys. Itu bagus kalau kalian mau lihat. Emang cuma kayak Monas sih guys gambarnya gitu, tapi kalian bisa lihat kayak apa di sana ya. Jadi kalian nggak ketinggalan kalau kalian ditanya, oh udah pernah kesini, oh udah guys gitu. Oke guys, yang nomor 4 itu ada Old Quebec. Itu ada Quebec tertua. Di situ ada warisan UNESCO namanya guys. Di Kanada itu udah 400 tahun kayaknya deh di sana, udah tua banget ya. Tapi tuh banyak orang yang menjelajahi ke sana, itu bagus guys. Daya tembok-temboknya, terus lihat lingkungannya, terus banyak yang visit kalau ke sana gitu. Itu biasanya ada orang banyak, kayak kalau orang tuh bilang Chinatown, tapi kalau ini America Town namanya gitu. Di Quebec guys. Terus ada nomor 5. Nomor 5 itu namanya Ottawa Parliament Hill guys. Itu adanya di pusat kota Ottawa guys. Itu di Parliament Hill itu dibangunnya di abad ke-18. Nah ini dia gambarnya guys. Tring. Lalu yang nomor 6 itu ada namanya Notre Dame Basilica of Montreal. Namanya susah banget ya. Ini dia gambarnya guys. Itu ada di salah satu kota Montreal di Kanada ya. Sama itu kayak gereja, kayak tempat-tempat tua di sana. Itu bagus di sana guys. Kalian wajib kunjungi juga.
banyak pernak-pernik cantik juga loh guys. Lalu yang nomor 7 itu ada Casa Loma. Casa Loma itu kayak castle guys, kayak Castle Hill. Itu namanya kayak di museum, landmark di kota Toronto juga. Itu arsitekturnya bagus banget guys. Terus ada taman-tamannya di sana, ada bunga-bunganya juga. Casa Loma. Terus banyak yang biasanya orang sewa museumnya di sana tuh kayak pribadi gitu buat orang lihat-lihat gitu. Bagus. Terus yang ke-8 ada namanya Capilano Suspension Bridge Park. Yang kalian tahu bridge itu yang namanya kayak bridge ya. Jadi beneran kayak bridge nih guys gambarnya. Tring. Tring. Itu dia guys gambarnya. Capilano Suspension Bridge Park. Aku aja susah ngomongnya. Bridge Park guys. Itu jembatan gantung namanya. Adanya di melintasi sungai Capilano di Vancouver guys, Vancouver Utara. Itu tingginya 70 meter. Banyak ya, tinggi banget ya. Terus kayak hutan gitu, tinggi. Kalau kalian yang lebih suka menjelajahi kayak natural alam gitu, tuh kalian wajib kunjungi di sana. Kalian bisa naik sepeda atau jalan kaki atau mau jogging atau lari. Itu kalian bisa ke sana guys. Tapi banyak taman-taman juga loh, bisa kalian camping di sana. Oke guys, yang ke-9 itu namanya The Butchart Garden. Itu gardennya kayak rainbow gitu guys, bagus. Terus kayak kalau kalian pernah ke mana itu namanya, kalau kalian ke garden itu adanya di kayak Brunswick Bay, itu kayak di Singapura ya, namanya apa ya, Marina Bay Sands ya. Itu kayak gitu guys, cuman ini sejuk gitu alamnya. Terus bagus deh. Terus banyak bunga tulip biasanya. Terus ada temannya, kalian bisa banyak foto-foto di sana, bikin video. Terus ada yang biasanya tuh orang buat pre-wedding gitu ya, buat ambil gambar di sana. Bagus deh guys. Ada Rose Garden, ada Japanese Garden, ada Italian Garden, Mediterranean Garden, terus banyak lainnya guys. Taman-taman itu bagus, dilihat guys. Bagus kan? Oke guys, nah itu dia udah yang ke-9 ya. Lalu yang ke-10 itu namanya Whistler Blackcomb. Ini dia guys gambarnya. Itu adanya di Vancouver. Kalau kalian ke sana itu biasanya pas lagi musim winter, itu bagus guys. Itu kalian bisa naik kereta gantung. Itu pas lagi musim dingin bisa main ice skating, kayak ice skate, bisa main ski, bisa main tobogganing atau snowboarding. Itu bagus guys. Ada skinya. Kalau kalian pengen main ski itu kalian terus nggak tahu caranya, kalian bisa diminta diajarin juga sama orang yang bisa sewa buat alat-alat main ski di sana gitu guys. Itu ya bukanya setiap hari ya, jam 10 sampai jam 5. Nah itu dia yang aku udah jelasin ke 10 tempat wisata yang kalian wajib kunjungi guys. Lalu aku mau kasih tahu kalian kapan waktu yang tepat datang. Itu tergantung guys. Di sini kan ada 4 musim kayak waktu itu aku udah jelasin ya. Kalau kalian mau datang di musim spring to summer, kayak sekitar bulan April sampai September ya, bulan April sampai September. Itu kalau kalian mau datang di bulan pas lagi musim dingin, biasanya di autumn atau winter guys. Nah itu biasanya di bulan Oktober sampai bulan Maret. Biasanya masih musim winter, masih musim dingin, masih sejuk ya udaranya ya. Lalu aku mau kasih tahu kalian kalau harga ya tiket yang murah itu biasanya pas lagi tergantung promo ya. Kalian bisa cek-cek juga kalau kalian mau perginya pas di musim winter, kalian ceknya di bulan-bulan sebelumnya udah dicek kalian itu tiketnya mahal atau enggak. Kalian bisa kira-kira ya sekitar bulan biasanya sekitar bulan summer itu kalian udah bisa beli tiket buat di bulan winter gitu biasanya. Kalau kalian mau pergi di bulan summer, kalian pesan tiketnya di bulan winter gitu guys. Jadi nggak terlalu mahal, biasanya sih gitu. Menurut aku ya, itu kalian bisa jauh-jauh, bisa cek, bisa booking sebelumnya. Jadi nggak terlalu mahal.
Lalu apalagi ya, hotel yang strategis guys. Hotel yang strategis itu tergantung kalian liburannya mau kemana dulu. Kalau misalnya kalian contohnya ke Niagara Falls ya, yang pertama aku kasih tahu kalian itu ada Niagara Falls, ada air terjun. Itu kalian bisa cek hotel yang pernah aku datang, namanya apa ya? Oh, Best Western guys. Itu deket kasino, terus ada Niagara Falls deket, ada tempat makan juga. Lokasinya strategis ya, terus cukup murah juga sih. Waktu itu juga aku karena ada promosi ya, jadi aku stay di sana. Itu kalian berapa budget kalau satu harian kalau mau pergi ke Kanada ya, kalau kalian mau jalan-jalan gitu? Biasanya kalian udah kira-kira bawa duit sekitar 150 sampai 200 dolar lah seharinya. Jadi sekitar 1,7 jutaan sampai 2 jutaan sehari. Jadi kalau kalian mau stay sampai seminggu, jadi kalian kaliin deh gitu. Berapa kira-kira yang kalian harus bawa uang Kanada ya. Tapi kalau bisa bawa lebih, jadi nggak kekurangan guys. Itu menurut aku sih udah sekitar buat hotel sama buat makan udah cukup sekitar 150 dolar satu hari ya, buat satu hari aja. Oke guys, lalu makanan apa yang enak ya di sana? Biasanya aku pas lagi di Niagara Falls aja contohnya ya, aku tuh ada pesan cake KEG guys. Jadi tulisannya K, E sama G. Itu dia jual apa ya, makanan stick gitu guys. Stick banyak orang Western di sana ya, banyak orang bule. Itu biasanya tergantung kalian pesannya apa. Tapi yang pernah aku pesen itu biasanya harganya sekitar 35 dolar sampai 50 dolaran harga sticknya buat satu orang gitu. Tapi enak deh guys. Lalu kalian tahu nggak? Biasanya pas di sana kalian bisa lihat view-nya. Kalau kalian mau nunggu yang dekat view-nya dekat jendela itu bagus guys. Jadi kalian bisa langsung lihat Niagara Falls-nya di sana, air terjunnya, terus menunggu sunset biasanya. Kalau kalian nungguin sunset terus bisa lihat langsung sunset turun ke air terjun, bagus banget deh. Lalu kalau masih agak siang, kalau kalian masih makan siang di sana, biasanya kalian bisa lihat kayak rainbow, bisa lihat pelangi. Soalnya matahari langsung ke air terjun gitu, terus langsung bisa kelihatan kayak ada pelangi gitu, tapi beneran kayak pelangi guys. Bagus deh. Terus apalagi banyak orang yang propose di sana tuh biasanya kalau aku lihat. So sweet banget ya guys. Jadi kalau kalian mau pergi ke sana, aku udah kasih tahu ya budgetnya berapa, terus nginepnya di mana, terus tempat makanan apa gitu, terus ada permainan apa. Jadi kalau kalian tergantung mau perginya ke Kanada itu di daerah mana dulu ya gitu. Kalau Niagara Falls itu adanya dekat di Toronto, jadi kalian pergi ke Toronto, terus kalian naik bis lagi ke Niagara Falls kira-kira 4 sampai 5 jaman gitu. Udah sampai guys. Terus kalian bisa main di kasino gitu. Nah, itu dia guys vlog kali ini. Udah dulu ya. Jadi nanti ketemu lagi sama aku di video selanjutnya. Jadi stay tune ya guys. Jangan lupa di like and subscribe. Sampai ketemu lagi. See you later. Good luck guys. Jadi jangan lupa di like dan subscribe. Terus bantu aku untuk di share ya guys video aku. Jadi aku makin semangat buat videonya. Sampai ketemu lagi. See you next time.